Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di channel Wajuki Wirajaya Motor. Untuk siang ini saya mau berbagi tip untuk perawatan truk. Jadi untuk perawatan kita bedakan untuk perawatan rutin, terus perawatan berkala. Itu akan saya uraikan di sini. Jadi yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan biar armada yang kita miliki truk itu selalu kondisinya layak jalan dan semoga tidak terjadi trouble di perjalanan. Itu hal yang biasa saya lakukan dan saya arahkan kepada sopir atau driver. Yang pertama, ketika mobil itu mau jalan, truk itu mau jalan, jadi saya pastikan sopir itu harus mengecek angin ban. Yang kedua, mengontrol posisi minyak rem di tangki minyak rem itu, tangkinya minyak kopling itu harus kita cek, tangkinya minyak power steering sama air radiator. Itu setiap mau naik truk saya menyarankan kepada driver agar mengecek kondisi, ukuran minyak rem, minyak kopling, tekanan ban sama air radiator. Setelah itu dilakukan, maka selanjutnya driver kan naik, mesin dinyalakan untuk proses pemanasan mesin, karena mesin diesel itu harus dipanasi dulu. Nah, saat memanasi mobil sambil menunggu tekanan angin di indikator tekanan angin naik, itu driver bisa mengecek temperaturnya, kontrol oli, kontrol angin, sambil ngecek, sambil duduk kan bisa dicek fungsinya, ratingnya, klakson, dim, lampu hazard, lampu kota, macam-macam dicek semua. Kalau sudah oke, kondisi indikator anginnya sudah naik, coba pengereman, jes gitu, itu turunnya angin berapa. Kalau memang tidak ada masalah, sambil dimajukan jalan mundur dikit, itu sambil ngecek fungsinya kopling sama rem. Kalau oke ya berarti mobil memang layak jalan. Terus untuk perawatan penggantian pelumas, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi setiap pemilik truk itu kadang-kadang perlakuannya beda-beda. Kalau yang saya lakukan, kebetulan unit saya kan Hino FM 260 tahun 2004 sama 2005. Jadi oli mesin itu saya ganti setiap 3 bulan sekali. Itu pada saat penggantian oli mesin saya ganti semua. Jadi filter oli, filter transmisi, filter oli, filter solar atas, solar bawah saya ganti semua. Terus olinya kita pakai Meditran S Sai 40. Untuk oli transmisi saya gunakan Meditran Sai 40 karena transmisi armada saya itu kan Eaton. Jadi kita pakai oli mesin, ukurannya kalau Hino Lohan itu transmisi Eaton 9 liter. Kalau oli mesinnya kita isi 14 atau 15 liter. Terus untuk penggantian oli gardan itu saya lakukan setiap 1 tahun sekali. Oli gardan kita pakai HDA, untuk gardan depan pakai HDA 90. Kalau yang belakang kita pakai HDA 140. Terus filter gardan depan punyanya Hino Lohan itu saya ganti 1 tahun sekali. Nah, yang paling 4 ini paling vital, kadang-kadang nggak begitu diperhatikan, itu kondisi filter udara.
Kalau saya sih menyarankan setiap sopir 1 minggu sekali minimal itu harus ngecek filter udara. Kalau kotor disemproti, kalau kertasnya sudah kaku ya harus diganti. Nggak pandang umurnya berapa bulan, pokoknya kalau kertasnya sudah ngeflek, kotor, kaku, saya ganti filter udaranya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, setiap 6 bulan saya ganti filter udaranya. Ya alhamdulillah yang 2005 nggak pernah trouble mesinnya. Filter udara itu kalau sampai kotor, kemasukan debu, kalau debunya nanti masuk ke ruang kompresi, ya akhirnya bisa bikin aus ring piston itu, Pak. Ya. Setelah penggantian pelumas, perawatan selanjutnya itu grease, ngasih grease atau fat. Lah, fat itu yang terbaik berapa kali? Yang terbaik ya ketika kalau kita sudah cek, entah itu seminggu atau 1 bulan sekali, kalau memang kondisinya kering ya kita fat. Jadi yang perlu di fat itu apa aja? Dragling, tie rod, tie-rodnya bottom stir itu, kingpin, cross joint, center bearing, as bugi, as bracket dam kalau dam truk yang belakang itu, terus as T, T-nya hidrolis yang bawah sama yang atas. Jadi itu yang harus kita perhatikan fatnya. Kalau nggak diperhatikan nanti aus, malah biayanya lebih banyak untuk penggantiannya. Sedangkan untuk laker atau bearing roda kita biasanya itu, kalau pengalaman saya pribadi, setiap 1 tahun sekali saya bukai semua, roda depan, roda belakang kita buka. Kalau grease-nya kering kita ganti grease, bearingnya bagus ya tetap kita pasang. Jadi itu tadi untuk perawatan dump truck yang berdasarkan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat sharing pengalaman ini. Kenapa perawatan itu penting? Karena yaitu tadi, kalau perawatan truk itu kurang baik nanti bisa-bisa itu mengganggu aktivitas operasionalnya. Kalau seumpama gini, kita mau kirim barang, tahu-tahu nanti masuk angin karena filternya kotor, itu kan sangat mengganggu. Sedangkan di usaha angkutan itu kan time is money, istilahnya kita jual jasa, jadi ketepatan dalam memuat, ketepatan dalam bongkar. Nah, itu bisa terjadi, bisa dilaksanakan dengan baik ketika armada kita memang layak jalan dan berfungsi dengan normal. Sekian sedikit, semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses selalu dari Wirawat Jaya Motor Gresik bersama saya Wak Juki.